Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 50. Di video sebelumnya, Hansungyeon tuh yang baru saja ngajar God of Despair, Falling, and Lunacy, sekarang langsung masuk menantang lantai 26 dari Tower of Trials. Lantai ini dikenal sebagai medan perang para dewa. Isinya itu adalah para dewa dari beragam sisi. Ada dewa yang melemah banget, sampai ada juga dewa yang kuat banget. Hansungyeon tuh ngedapetin informasi tentang lantai ini dari Dam Chumwo. Ternyata Dam Chumwo ketika menjadi seorang penantang pernah mengalami lantai tersebut. Sayangnya Dam Chumwo tuh nggak tahu semua hal. Ada banyak pertanyaan di benak Dam Chumwo. Mulai dari kenapa tantangan lantai atas malah menjadi tantangan lantai 26, hingga identitas dari bola hitam yang melayang di atas kepala mereka yang nggak pernah dilihat dari Dam Chumwo. Medan perang para dewa ini memang sangat kacau. Salah seorang dewa minor di sana sudah terluka dan menjauh dari medan perang. Dewa ini dikenal dengan nama God of Wrath. Dia kabur dari dewa tingkat tinggi yang hampir mengakhirinya. Sekarang God of Wrath kabur untuk menyembuhkan diri. Di tengah perjalanan God of Wrath menyembuhkan diri, dewa ini tuh ngelihat Hansungyeon tengah berjalan di tengah hutan. Seperti biasanya, dewa-dewa lain itu emang ngeremehin Hansungyeon. God of Wrath tuh langsung saja melompati Hansungyeon ingin menerkamnya. Tujuannya adalah mengambil divine power Hansungyeon untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, tapi dewa ini tuh emang lemah guys. Dia ditangkap dengan mudah oleh Hansungyeon, dan Hansungyeon itu langsung saja ngehajar God of Wrath. Ya sudah pasti God of Wrath yang diajar Hansungyeon ini bakal diwawancarai kayak pelamar kerja sama HRD perusahaannya. Hansungyeon yang mewawancarai si God of Wrath tentu saja mendapatkan beberapa informasi penting tuh. Hal paling utama adalah bola hitam yang ada di atas langit. Bola hitam ini ternyata seperti telur untuk menetaskan dewa baru. Telur tersebut menyerap kekuatan dari para dewa yang tumbang di medan perang lantai 26. Tujuan kelahiran dewa barunya ternyata untuk memusnahkan Hansungyeon. Dam Chumwo yang ngedengar hal ini ternyata nggak begitu heran. Dam Chumwo bilang normal banget tuh kalau menara sekarang merasa Hansungyeon adalah sebuah ancaman besar. Karena awalnya menaralah yang ngebuat Hansungyeon begitu kuat untuk menjadi senjata pemusnah dewa. Namun sekarang Hansungyeon tuh malah berbalik dengan tujuan bakal mengakhiri menara. Makanya menara lewat tantangan lantai 26 ingin menciptakan dewa baru yang enggak punya pikiran. Mudah mereka kendalikan untuk menyelesaikan Hansungyeon. Ya solusinya emang tepat sih. Hansungyeon yang jadi ancaman selesai dan menara punya dewa baru sebagai senjata mereka. Jika Hansungyeon beneran kalah oleh dewa tersebut, bukan cuma para dewa yang selesai tuh, tapi seluruh dunia tempat orang berharga Hansungyeon juga bakal ikut kebantai. Hansungyeon yang sadar hal ini tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hansungyeon yang tahu keadaannya udah genting, kemudian mengajukan kerjasama dengan God of Wrath. God of Wrath tuh nggak bakal diselesaikan oleh Hansungyeon, malah bakal diberi buff. Tapi dia harus menjalin kerjasama dengan Hansungyeon. God of Wrath akan menjadi pemenang dalam peran tersebut, tapi sebagai gantinya dia tuh harus jadi pemandu Hansungyeon. Ya karena ini emang menguntungkan, tentu saja si God of Wrath ini setuju dengan apa yang diinginkan Hansungyeon. God of Wrath yang mendapatkan bantuan Hansungyeon langsung saja tuh menerjang ke medan perang. Dengan mudah God of Wrath menghajar minor god yang muncul di sana. God of Wrath yang mengalahkan dua dewa minor sekaligus tuh memandangi Hansungyeon yang ada di belakangnya. Dalam kepala si God of Wrath, dewa berambut merah ini bilang kalau dia udah sembuh sempurna, maka dia tinggal mengkhianati Hansungyeon. Ya sayangnya, sedetik kemudian, niat itu sepertinya tuh surut pelan-pelan. Hansungyeon memperlihatkan kalau dia bisa ngehajar belasan dewa tanpa menggerakkan kakinya sedikit pun. Hansungyeon yang terus bertarung tentu saja nggak bisa serius. Dia tuh penuh dengan banyak pikiran. Hansungyeon nggak menyangka dia akan dimusnahkan menara begitu cepat. Tapi Hansungyeon tentu saja tidak akan membiarkan semua berjalan sesuai keinginan menara. Hansungyeon yang terus menang tentu saja memanen jiwa para dewa yang dia lawan. Hansungyeon tuh mendapatkan berbagai macam skill. Kemudian yang paling menguntungkan adalah divine power Hansungyeon naik ke rank dari rank S- jadi rank S.
Dengan rank S sekarang, Han Sung-yeon tuh memiliki fitur baru, yaitu dia bisa nyimpen Divine Power bukan cuma di seluruh tubuhnya, tapi juga bisa nyimpen Divine Power di item yang dia hendaki. Hal ini tuh jelas nguntungin banget, tapi Han Sung-yeon belum memiliki item yang mumpuni untuk menyimpan Divine Power. Setelah menyelesaikan area pertama bersama God of Wrath, Han Sung-yeon tuh akhirnya sampai di area kedua. Han Sung-yeon langsung saja masuk ke sana dan bilang akan menyelesaikannya dengan cepat. Tugas Han Sung-yeon untuk menyelesaikan area tersebut mudah, yaitu mengalahkan dewa-dewa yang ada di sana kemudian mendirikan sebuah kuil. Di area kedua yang didatangi oleh Han Sung-yeon, kekacauan juga telah terjadi guys. Seorang dewa yang ada di sana ngedominasi jalannya perang. Semua ini karena divinity yang dimiliki oleh dewa tadi. Namanya adalah God of Harvest. Ya, divinity-nya jelas bernama Divinity Harvest dong, yang bisa memanen divine power dari dewa lain dengan mudah. Divinity ini tuh OP banget karena bisa melemahkan lawan dari God of Harvest. Tapi sayangnya God of Harvest yang dari tadi bacot kalau dia akan naik ke ranah dewa kuno dengan divinity miliknya, malah harus bertemu dengan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang muncul entah dari mana langsung ngebuat proposal tuh pada dewa yang ditekan oleh God of Harvest. Han Sung-yeon bakal menghajar dewa badan hijau tersebut, tapi sebagai gantinya dewa lain harus membangunkan kuil untuk Han Sung-yeon. Sebelum mendapat konfirmasi, Han Sung-yeon langsung bakal dihajar oleh God of Harvest. Ya tapi dewa kelas teri macam ini bukan halangan besar. Han Sung-yeon tuh nggak butuh banyak skill apapun, cuma modal tangan kosong doang. Han Sung-yeon tuh ngehajar God of Harvest sampai dewa tersebut nggak bisa lagi ngomong. Saat pukulannya mendarat, Han Sung-yeon bahkan mengaktifkan Divinity Death dan memusnahkan God of Harvest tanpa jejak. Ya dengan begini, Han Sung-yeon tuh memperlihatkan kelasnya pada dewa lain yang ada di sana. Han Sung-yeon yang sekarang tinggal memanen jiwa dari God of Harvest yang dia kalahkan. Di sini untuk pertama kali Han Sung-yeon mengalami masalah dalam menyerap jiwa orang lain. Notifikasi error muncul bertubi-tubi. Menara ternyata mengaktifkan fitur error untuk menghalangi Han Sung-yeon mendapatkan lebih banyak kekuatan. Rencana menara itu simple, yaitu dia bakal mengambil jiwa yang akan dipanen Han Sung-yeon dari tangan Han Sung-yeon langsung. Han Sung-yeon tuh awalnya panik, tapi setelah itu Han Sung-yeon malah tersenyum. Han Sung-yeon ingin mencoba cara lain untuk melawan menara. Han Sung-yeon menggunakan Divinity Command untuk mengucap sebuah kata perintah. Kata perintahnya adalah kembalilah. Divinity Command ini diarahkan pada jiwa yang ingin diambil oleh menara dari Han Sung-yeon. Saat Han Sung-yeon bertempur melawan menara atas kepemilikan jiwa yang telah dikalahkan Han Sung-yeon tuh nggak main-main. Han Sung-yeon mengaktifkan berbagai macam kemampuan miliknya. Han Sung-yeon menggunakan Spirit Resonance Adjustment untuk mengimbangi kekuatan menara selama 4 menit. Bukan cuma itu, Han Sung-yeon juga mengaktifkan skill-skill lainnya dan beberapa detik kemudian Han Sung-yeon memenangkan pertarungan. Han Sung-yeon tuh ngehancurin notifikasi dari menara. Nah dengan begini, Han Sung-yeon yang jadi pemenang, jadi menara enggak bisa lagi mengambil jiwa yang dikalahkan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang menang tentu saja mulai menyerap jiwa yang hampir diambil menara. Han Sung-yeon mendapat hal yang dia inginkan. Divinity bernama Harvest. Ya itu sih hal yang harusnya terjadi ya. Tapi sekali lagi notifikasi error muncul. Menara tuh masih kekeh ingin bertarung melawan Han Sung-yeon agar Han Sung-yeon tidak mendapatkan Divinity Harvest. Saat menara kembali menyerang Han Sung-yeon, sebuah ledakan terjadi dan menghempaskan dewa lainnya. Di dalam ledakan tersebut, Han Sung-yeon tuh ternyata memaksa untuk mencoba Divinity Harvest. Target Han Sung-yeon adalah menyerap divine power dari bola hitam di atas langit. Han Sung-yeon ternyata hanya bisa menyerap tuh sedikit dari divine power bola hitam tersebut. Namun, ada hal mengejutkan yang terjadi. Sebuah notifikasi yang menyatakan kalau unique trait Han Sung-yeon masih bisa berkembang. Nah, harus kita ingat nih guys, unique trait Han Sung-yeon sekarang dianggap udah mentok oleh semua orang, yaitu mencapai rank S doang. Han Sung-yeon yang ngelihat potensi kalau unique trait-nya masih bisa berkembang kemudian tersenyum. Han Sung-yeon akhirnya paham tuh kenapa menara nggak memperbolehkan Han Sung-yeon mendapat Divinity Harvest. Seperti sebuah puzzle yang baru dia pecahkan, Han Sung-yeon meletakkan puzzle yang akhirnya dia temukan. Menara tentu saja sangat marah, tapi Han Sung-yeon jelas langsung tersenyum. Sebuah notifikasi kemudian muncul. Unique trait Necromancy Han Sung-yeon itu bisa berkembang menuju rank SS. Sekarang tingkat pertumbuhannya telah mencapai 1%. Butuh 99% lagi tuh untuk mencapai rank SS.
Dam Chunmo yang menyaksikan hal ini lagi-lagi terkejut. Dam Chunmo tuh baru tahu kalau unique trait bisa melonjak naik menjadi rank SS. Han Sung-yeon yang melihat hal tersebut juga mengaku dia nggak menyangka fitur rank SS ini juga ada untuk dirinya. Intinya Han Sung-yeon tuh masih bisa bertumbuh, dan kenapa pertumbuhan ini menakutkan bagi Menara? Ya karena Menara menilai Han Sung-yeon sebagai ancaman yang lebih besar. Sekarang Han Sung-yeon tinggal punya satu misi, menghancurkan bola hitam di atas langit. Dengan menghancurkan bola tersebut, jelas Han Sung-yeon bisa memberi dampak besar pada Menara. Setelah Han Sung-yeon mengalami kebangkitan yang gak terduga, aura Han Sung-yeon yang muncul di depan God of Wrath tuh juga jauh berbeda guys. God of Wrath sampai kaget bagaimana Han Sung-yeon bisa berkembang lebih jauh dalam waktu singkat. God of Wrath yang dari tadi selalu ngomong kalau dia bakal menyelesaikan Han Sung-yeon kalau Han Sung-yeon lengah, itu makin pesimis dengan rencana tersebut. Nah, Han Sung-yeon yang melihat God of Wrath makin canggung kemudian mencairkan suasana. Han Sung-yeon bilang pada God of Wrath, sekarang mereka punya misi besar untuk dilakukan. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon udah tersenyum lebar tuh, dan para dewa yang ada di belakangnya tergeletak lemas. Apa yang terjadi? Han Sung-yeon ternyata nyuruh God of Wrath dan semua yang baru saja dia selamatkan untuk ngebangun sebuah kuil. Para dewa tadi tentu saja marah, tapi mereka tuh juga tidak punya kesempatan jika ingin melawan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang baru saja membangun kuilnya di lantai 26 dengan tenaga para dewa mendapatkan sebuah notifikasi mencengangkan. Han Sung-yeon tuh mendapatkan otoritas kuno bernama Apostolic Deification. Secara sederhana, otoritas ini tuh memungkinkan Han Sung-yeon untuk menunjuk utusan atas nama dirinya sebagai God of Transcendence and Death. Saat Han Sung-yeon berbalik, semua dewa yang ada di dekatnya tuh udah berlutut. Han Sung-yeon mendapatkan sedikit penjelasan lain dari Dam Chunmo. Fenomena Apostolic Deification ini ternyata bisa didapatkan Han Sung-yeon karena dia berhasil menarik dewa lain menjadi pengikut. Lalu apa untungnya para dewa ini menjadi pengikut Han Sung-yeon? Dam Chunmo bilang, para dewa ini bisa saja meningkatkan divine power mereka jika ditunjuk sebagai utusan dari God of Transcendence and Death. Han Sung-yeon yang ngedengar kalau para dewa ini sangat ingin menjadi utusannya, kemudian mendapatkan ide menarik. Han Sung-yeon akan menunjuk tuh siapa saja menjadi utusannya dengan satu syarat. Siapa yang bisa memberikan item terbaik, maka Han Sung-yeon akan menunjuknya sebagai utusan. Kita tahu sendiri, Han Sung-yeon sekarang lagi nyari item bagus tuh buat menampung divine power. Riuh gemuruh dari para dewa mulai terjadi. Mereka tuh berebut memberi item terbaik pada Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sih duduk santai ngecil ya, sambil memeriksa item yang datang dari semua dewa. Nah, God of Wrath yang menjadi dewa pertama yang ditemui Han Sung-yeon di lantai 26 ternyata punya barang menarik. Jewel of Preservation rank SS+, dan juga Telescope of Time and Perception rank SSS-. Dua item inilah yang dinilai Han Sung-yeon sebagai item terbaik dan tidak bisa dikalahkan oleh dewa yang lain. Akhirnya Han Sung-yeon menunjuk God of Wrath sebagai utusan pertama dari God of Transcendence and Death. God of Wrath sampai kegirangan tuh dengan pilihan Han Sung-yeon. Setelah Han Sung-yeon menetapkan utusan pertamanya yaitu God of Wrath, Han Sung-yeon mengajak God of Wrath melanjutkan perjalanan. God of Wrath ini emang bisa dibilang dewa yang jahil. Dia tuh sempat mencemooh dewa lain yang tidak terpilih sebelum pergi bersama Han Sung-yeon. Saat Han Sung-yeon melanjutkan perjalanan, notifikasi menara muncul. Syarat penyelesaian menara ini ternyata udah selesai. 2 dari 3 daerah di lantai 26 menara telah dikuasai oleh Han Sung-yeon. Menara menanyakan apa Han Sung-yeon akan keluar dari menara tersebut. Han Sung-yeon ternyata menjawab dia nggak akan keluar dari sana. Han Sung-yeon masih punya tujuan lain. Dia akan menghancurkan dewa yang dia lahirkan dari bola hitam di atas lantai 26. Di momen Han Sung-yeon telah menetapkan hatinya untuk melawan dewa tersebut, Dam Chunmo ternyata menjadi yang paling ragu. Dam Chunmo bilang kalau Han Sung-yeon harusnya berpikir rasional. Lantai 26 itu udah selesai. Jadi mereka bisa pergi dari sana tanpa harus melawan dewa yang baru saja lahir. Nah, apalagi dewa yang dilahirkan di lantai 26 tuh bisa sekelas dewa kuno. Jadi Han Sung-yeon bisa saja kalah dan berakhir di tangan dewa tersebut. Han Sung-yeon yang melihat Dam Chunmo ragu, coba menenangkan Dam Chunmo. Dam Chunmo tuh katanya nggak perlu khawatir. Lagi pula melawan dewa baru ini adalah hal yang harus dia lakukan. Han Sung-yeon bilang kalau dia tidak melawan dewa yang lahir di sana sekarang, maka suatu
suatu saat nanti dewa tersebutlah yang akan menghampiri Han Sung-yeon. Jadi lebih baik pertarungannya dilakukan sekarang. Dam Chunmoe mendengar hal ini mulai tenang dan berjanji bakal mendukung Han Sung-yeon dalam pertarungan tersebut. Saat momen hangat terbentuk antara Dam Chunmoe dan Han Sung-yeon, ya pasti ada aja tuh hal yang terjadi. Dewa yang diharapkan oleh Menara ternyata telah lahir. Dia adalah God of Struggle, Victory, and Death. Dewa ini bertepuk tangan meriah melihat Han Sung-yeon. Tanpa pikir panjang, dewa dengan 3 nama tersebut langsung menyerang Han Sung-yeon dan juga kawanannya. Han Sung-yeon berhasil menepis serangan luar biasa tersebut. Sedetik kemudian, kehebohan dari munculnya dewa baru ternyata disiarkan oleh Menara. God of Light, God of Darkness, God of Verification, God of Demon, God of Dragon adalah dewa yang menyaksikan pertarungan yang terjadi. Tidak cuma itu, administrator Menara seperti Iron Blooded Monarch dan juga White Crane Swordmaster juga ikut menonton Han Sung-yeon yang akan melawan dewa yang baru saja lahir. Han Sung-yeon tentu saja sadar kenapa Menara menyiarkan pertarungannya melawan God of Struggle, Victory, and Death. Menara tuh ingin memperlihatkan pada semua orang akhir dari Han Sung-yeon, pria yang coba menentang Menara. Han Sung-yeon tentu saja tidak akan membuat semua berjalan mulus sesuai keinginan Menara. Han Sung-yeon menatap tajam dewa menjijikkan yang tersenyum ke arahnya. Pertarungan antar dewa tidak lagi terhindarkan. Lalu, akan bagaimana jalannya pertarungan Han Sung-yeon dengan God of Struggle, Victory, and Death? Apa Han Sung-yeon akan menang mudah? Atau Han Sung-yeon bakal kesusahan? Lalu dapat plot armor setebal harapan orang-orang melawan orang yang korupsi? Kita nantikan aja kelanjutannya guys di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Obrolan isekai.